Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, so this is actually the video explanations for WH questions. So I see that some of you have already met the questions on Schoology, and I'm going to check it out. Nanti saya cek pertanyaan kalian sudah betul atau enggak. So I'm going to explain the material in both Bahasa Indonesia and English. And I'm going to speak slowly so that you can understand what I'm trying to say. Okay, so the first one, when we talk about questions in general, there are actually two different types of questions. So we have yes, no questions. Just like its name, kayak namanya, yes, no questions means that the answer is either yes or no. Jadi yang namanya yes no questions, ya jawabannya antara kalau nggak yes, ya no. Jadi bukan jawaban yang butuh elaborasi panjang gitu. Kayak misalnya, let's say saya tanya, have you eaten? Kamu udah makan belum? Kan jawabannya antara yes, ya sudah, atau no belum gitu ya. So that's yes no questions. Nah yang kedua adalah we have open-ended questions. So open-ended questions usually needs longer answers. So we have to elaborate the answers, and the answer is not either yes or no. For example, misalnya saya tanya, what did you eat for breakfast this morning? What did you eat for breakfast this morning? Kamu hari ini, pagi ini, barusan aja, sarapannya apa? Kamu sarapan apa? Kan gak mungkin ketika ditanyakan, kamu sarapan apa? Jawabannya, kamu sarapan apa sih? Yes. Kamu sarapan apa sih? No, gitu kan gak mungkin ya. Jadi yes, no questions usually has, the answer is either yes or no, but open-ended questions usually needs longer answers. Jadi jawabannya bukan yes atau no, itu dulu. Itu yang perlu saya jelaskan dulu gitu ya, the basic one. Kecoret lagi. Okay, sorry. And the second one, when we talk about questions or sentences in general, secara umum aja, nggak cuma question sebetulnya, we have what we call as nominal sentences and verbal sentences. Yang namanya nominal sentences adalah kalimat-kalimat yang pakai to be. Itu namanya nominal. For example, I say, you are beautiful. You are beautiful. We have are here. Berarti itu yang kita sebut sebagai nominal. Kenapa? Karena kalimat itu ada to be-nya. You are beautiful. Berbeda dengan kalimat verbal. In verbal sentences, we don't need to be. Generally speaking, we don't need to be in verbal sentences. Jadi misalnya saya bilang, I go to school. I go to school. Ada go. Nah, ini kan kata kerja. Berarti ini yang kita sebut sebagai verbal. Gitu ya. Jadi kalau nominal kita pakai to be, ada to be di sini, we have is, we have am, we have are. Banyak kalimat-kalimat kalau ada itunya ya berarti namanya nominal. Kalau verbal berarti kita pakai verb satu. Nah, khusus untuk kalimat tanya or questions in questions, kalimat verbal itu biasanya akan ditandai dengan do or does. Misalnya saya tanya, where do you go? Where do you go? Kamu mau pergi kemana? Nah itu ada do atau does di situ, berarti kalimatnya verbal. Okay, itu dulu. So I'm going to go to the next slides. Nah, yang perlu saya bahas hari ini sebetulnya, saya mau bahas lebih banyak di WH questions,
open-ended questions, jadi bukan yes no questions, lebih ke yang butuh elaborasi. Nah, kalau kalian tahu yang namanya open-ended questions, we usually need what is that called? Question word. Question word itu ya what, why, when, how dan sebagainya, itu namanya question word. Nah, di sini di slides ini nanti saya share aja PowerPoint-nya. So you can actually see here there are I'm sorry, we have a WhatsApp here. So you can see here some question word. We have what ada fungsinya di situ. So kalau kita mau pakai what, berarti kita ketika mau tanya pertanyaan, misalnya what is your name? Kita butuh informasi. What is your name? Gitu ya, misalnya. Lalu yang sedikit agak membedakan, nah di sini tuh kita punya what untuk tanya informasi, what is your name? Gitu ya misalnya. Tapi kita juga punya what yang dibubuhi dengan for. Jadi what, kemudian kalimat tanyanya, titik, belakangnya for. Itu bukan untuk tanya alasan, tapi untuk tanya, bukan untuk tanya informasi, tapi untuk tanya alasan. Misalnya, should I give you example? Okay. Nah ini kalimat nomor 2, take a look here. Nah, what for itu bisa dibalik ya. Jadi bisa what titik for, atau bisa juga for-nya di depan dulu. Jadi for what. Itu bisa. Kalimatnya sama aja. Jadi for what do you want to stay in this city? For what do you want to stay in this city? Atau kalau mau dibikin what for, what-nya dulu di depan. What do you want to stay in this city? Nah, for-nya di belakang. Mungkin terdengar janggal karena mungkin ini bukan question word yang biasa kalian pakai sehari-hari, tapi sebetulnya ini dipakai untuk menanyakan alasan. Jadi menggantikan why. Tapi kalau lebih mudah pakai why, ya pakai why aja nggak apa-apa, that's okay. Jadi itu ya, what, kalau what aja itu ditanyakan untuk tanya informasi, tapi kalau ada what dipasangkan dengan for atau for what gitu, sudah ganti. So we actually ask for reason, jadi tanya alasan gitu ya. Lalu ini kalau when, where, saya pikir tidak perlu saya jelaskan lah ya. When ditanyakan untuk apa fungsinya, where untuk apa, which itu untuk choice. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan gitu ya, kamu mau yang mana? Kamu mau pilih yang mana? Bisa pakainya which. Which one do you choose? Misalnya, which one? Itu kalau dihadapkan dengan pilihan, choice, option, kalian pakainya which. Mau yang mana? Who, saya pikir tanya lah ya, tahu untuk apa. Kemudian, nah ini yang sedikit berbeda, whose. Jadi ada who, ada whose. Kalau who tuh tanya siapa gitu. Tapi kalau whose, yang paling bawah, itu dipakai untuk menanyakan kepemilikan. Itu misalnya, ini bukunya siapa gitu ya. Ini bukunya siapa. Jadi kalian bisa menggunakan whose. Should I give misalnya ini, pakai ini. Ini bukunya siapa? So you can say whose book. Jadi setelah whose kalian tambahkan noun-nya. Whose book is this? Misalnya. Itu bisa. Whose book is this? Whose bag is that? Whose brother is that? Itu bisa. Jadi kalau who itu menanyakan orang secara umum, tapi kalau whose itu menanyakan kepemilikan. Lalu yang perlu sedikit, saya ada nggak ya di sini? Yang perlu sedikit saya jelaskan juga adalah tentang kapan harus pakai do atau does, kapan harus pakai is, am atau are dalam pertanyaan. Jadi tidak semua pertanyaan itu butuh do atau does. Contohnya ketika saya nanya, what is your name? What, misalnya saya tulis di sini, what
is your name? Ini tidak perlu pakai do atau does. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja di sini. Ada kata kerja? No. Hanya ada your name. Your name itu bukan kata kerja. Jadi kalian tidak butuh do atau does di situ. Beda ketika kalimatnya saya ganti. Kalimatnya saya ganti, misalnya where. Oke. Where do you go? Di sini ada go. Ada kata kerja. Kalau ada kata kerja, berarti kalian akan pakainya do atau does. Tergantung subjeknya. Tahu ya? Jadi do itu dipakai kalau subjeknya I. Tahu lah saya pikir ya. We, you, they, gitu ya. Kalau subjeknya does, kalau auxiliary-nya does, berarti ya subjeknya itu she, itu ya, she, he, it, dan sebagainya. Jadi kalau tadi kalimat saya yang where, sini aja guys. Kalau kalimat saya yang where do you go, saya ganti subjeknya jadi she, maka sudah nggak where do you go, tapi where does she go. Kenapa kok pakainya does, Miss? Karena di sini ada she. Kalau di sini they misalnya, kalau di sini they, maka di sini do. Gitu ya, paham ya? Ini nanti saya PowerPoint-nya saya upload. And if you have any questions, kalau masih bingung bisa ditanyakan. Ini saya upload aja, kalian bisa tanyakan saya di WhatsApp group. Gitu ya. Thank you, I guess that's it. Thank you very much.